الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas rukun iman. Yang sudah kita bahas adalah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, lalu kepada para malaikat-malaikatnya, lalu kepada kitab-kitabnya. Sekarang kita akan masuk kepada beriman kepada para rasulnya. Wa rasulihi, beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul berbeda. Kalau nabi dari secara jumlah lebih banyak dibandingkan para rasul. Kalau rasul udah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nabi jumlahnya 124.000. Kalau rasul 313 rasul. Lalu terbagi lagi menjadi 25. Dari 300 itu menjadi 25. Ini yang wajib kita ketahui dan kita iman. Dari 25 dibagi lagi menjadi 5. Ini dinamakan ulul azmi. Lalu dari 5 dibagi lagi, terpilih lagi menjadi 1. Inilah adalah sebaik-baik dari para nabi, sebaik-baik dari para makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana beriman kepada utusan-utusan Allah, dia harus mengetahui daripada sifat-sifat para rasul. Karena para rasul ini memiliki sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib bagi para rasul yang pertama adalah as-sidq, jujur. Ini harus wajib dimiliki setiap para rasul. Tidak mungkin rasul tidak memiliki daripada as-sidq, jujur. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal akan kejujurannya. Terkenal akan kejujurannya. Nah, ini sifat yang pertama. Yang kedua, sifat yang wajib bagi para rasul adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tabligh. Yang mana tabligh ini adalah menyampaikan. Kalau para rasul ini tugasnya itu harus disampaikan kepada umum. Kalau para nabi hanya sekedar untuknya dan keluarganya saja. Tetapi kalau para rasul harus memiliki daripada sifat at-tabligh. Tidak mungkin para rasul menyembunyikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin para rasul tidak menyampaikan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Wajib bagi setiap para rasul memiliki sifat at-tabligh. Yang ketiga, amanah, dapat dipercaya. Tidak mungkin para rasul itu adalah pengkhianat, tidak jujur, tidak mungkin. Pasti setiap para rasul
amanah, dapat dipercaya. Maka Rasulullah saja, Nabi kita Nabi Muhammad khataman nabiyyin, itu terkenal dengan yang mana dapat dipercaya, amanahnya luar biasa. Makanya banyak orang-orang menitipkan daripada barang dagangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebelum menikah dengan Sayyidatul Khadijah mempercayakan secara mutlak daripada dagangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, amanah. Yang terakhir, sifat wajib bagi para rasul apa? Al-fatana, cerdas. Tidak mungkin para rasul bahlul, bodoh, bengak. Tak mungkin. Kalau kita mungkin. Kita ni semuanya bodoh, bukan fatana. Benar. Sehebat apapun profesor, dia gelarnya apa? Pasti bahlul tentang suatu masalah. Pasti bodoh. Dia ahli di bidang ini, tapi buta kayu di bidang yang lainnya. Dia master hukum, tapi bicara teknik, buta kayu. Dia master teknik, bicara hukum, dia tak ngerti. Pasal berapa, kalau ini kasusnya begini-gini, mana gak aku tahu, aku bukan orang hukum. Tapi kalau setiap para rasul cerdas akan semua hal, apa yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pertanyaan ditanyakan oleh Rasulullah, ngerti semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja. Mengetahui semua. Kenapa? Yang mendidiknya itulah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saja, orang tua mendidiknya, orang tuanya luar biasa, anak itu akan jadi baik, akan jadi luar biasa, akan pintar, cerdas, berpendidikan. Ini Allah langsung yang mendidik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu menguasai semuanya, kalau kita enggak, profesor sekalipun gelarnya, profesor apa lo? Hukum, teknik tak kayu, ekonomi tak ada ngerti tau. Kok bidang hukum, kok masternya, tapi bidang ekonomi nomor satu. Masalah agama apalagi, biar ku profesor. Gelar profesor, tanya dia rukun iman, tak kayu dia. Tanya dia fardu wudu, tak kayu dia. Tanya dia cara bertayamum, tak tahu dia. Akhirat tu pakai kias dia kalau tayamum. Wudu itu kumur-kumur, basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, ngusap kepala, ngusap telinga, basuh kaki. Tayamum kayak gitu gak? Diambil tanah kumur-kumur di mana? Kenapa Pak? Jangan tak percaya Pak. Ada orang tayamum itu, muka, tangan, usap kepala, usap kaki gak? Pak, jangan tak percaya. Banyak umat Islam tak tahu itu. Maka gelar profesor belum tentu dia mengerti tentang agama. Masalah simpel saja, yang mudah aja, yang dasar aja, tayamum, belum tentu dia mengerti. Bagaimana tata cara tayamum, belum tentu dia mengerti. Maka itu yang membedakan kita dengan utusan-utusan Allah, yaitu para rasul. Kalau setiap para rasul pasti memiliki sifat al-fatana, cerdas, pintar. Ini 4 sifat wajib bagi para rasul: al-siddiq, at-tabligh, al-amanah, dan juga al-fatana. 4 ini wajib dimiliki bagi setiap para rasul. Lalu yang kedua, sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama, al-kizib, pembohong. Mustahil dimiliki sifat ini bagi para rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Kalau kita mungkin aja, yang kita bukan para rasul, yang kita akhirat tu sering kadang berbohong, bagi membohongkan bini. Paling sering di mana kau bang? Ada tempat hajinya, padahal di warkop. Dapat daripada bonus dari kantor, tapuk kan. Cuman gini tak ada, yang lain tak ada.
Bohong sama bini kan, itu dah sering hari-hari itu. Kalau jujur susah juga kata dia. Bini ini harus agak dibohong-bohongkan kata dia. Ini sifat kita. Kalau kita tidak jauh daripada bohong, kadang tidak luput daripada berbohong. Kalau para rasul mustahil memiliki daripada sifat pembohong. Tapi kalau kita mungkin, karena kita Bani Adam, mahal khata' wal nisyan, tempatnya salah dan juga lupa. Ini kita Bani Adam ni. Tapi kok setiap para rasul mustahil memiliki sifat al-kidib, yaitu berbohong. Yang kedua, khianah, al-khianah, ingkar janji. Khianat tak mungkin. Tak mungkin kalau setiap para rasul memiliki sifat ini. Para rasul pasti memiliki sifat yang kebalikannya, al-amanah, dapat dipercaya. Kalau kita, udah sering kita butakkan kawan kalau udah berjanji. Janji jam 7, jam 9 datang. Kita paling terkenal dengan jam karet. Maka orang-orang kalau udah ngadakan acara, kalau acara dimulai jam 8 bilang jam 7. Jangan acara jam 8 bilang jam 8, jam 9, jam 10 baru nongol. Itu model kita. Kalau para rasul tidak mungkin ingkar janji. Kalau sudah berjanji, maka akan ditepati daripada janji tersebut. Mustahil untuk khianah. Yang ketiga, al-kitman, menyembunyikan. Ini mustahil. Wahyu yang diturunkan kepada setiap para rasul disembunyikan. Ini mustahil. Pasti memiliki sifat kebalikannya, yaitu at-tabligh, menyampaikan. Yang keempat, al-baladah, bodoh. Ini mustahil bagi setiap para rasul. Jahil ini mungkin sama kita. Kita belajar kadang susah untuk paham, susah untuk mengerti. Tapi bagi setiap para rasul tidak mungkin memiliki sifat, yaitu al-baladah, yaitu bodoh. Ini 4 sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama al-kidhib, yang kedua al-khianah, yang ketiga al-kitman, yang keempat al-baladah. Ini sifat mustahil bagi para rasul. Yang ketiga sifat jaiz bagi para rasul. Boleh. Seperti apa? Yang ada juga sama kita. Sifat jaiz bagi para rasul seperti yang mana tidur, makan, minum, menikah. Ini sifat jaiz bagi para rasul. Jalan, belanja ke pasar, apa, ini sifat jaiz bagi para rasul. Sebagaimana juga kita memiliki daripada sifat tersebut. Lihat Rasulullah tidur nak tidur, makan nak makan. Kenapa? Para rasul adalah para manusia, berbeda dengan malaikat. Malaikat jangan kita samakan dengan diri kita sebagai umat manusia. Malaikat tidak makan dan minum dan tidak menikah, tidak diberikan syahwat. Syahwat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Tetapi bagi setiap umat manusia, termasuk para rasul-rasulnya Allah, diberikan daripada hal ini. Dan ini dinamakan sifat jaiz bagi para rasul. Makanya jemiah kita nak tak tidur apa, rasul ya tidur, ibadah aja. 2 hari kau macam gitu, stroke kau. Ya benda tak tidur pak, darah tinggi nak jadi. Sehari ya kita nak tidur pak, misalkan malam ini nih kita tak ada tidur sampai bertahan jam 10. Ajaklah ngomong tak nyambung tu. Mikirlah dia, emosi sedikit aja berkelahi bisa-bisa. Kenapa? Orang kurang tidur itu gampang emosi. 2 hari sampai tidak itu tumbang. Tumbang pasti. Makanya cemiyuk untuk melakukan ibadah aja. Jangan. Rasulullah pernah menegur sahabat yang mana
kalau malam tidak tidur dia hanya melakukan ibadah. Kalau siang hari dia berpuasa, tidak pernah makan dan minum, dan tidak mau menikah. Ini sahabat nih ditegur sama Nabi. Aku nih tidur bangun enggak? Rasulullah tidur bangun untuk ibadah, tapi tidur juga. Dan aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Maknanya apa? Nak setiap hari aku berpuasa. Kadang puasa, kadang ada. Dan aku menikahi daripada wanita. Nah, di sini para ulama lalu menyimpulkan apa? Kalau ibadah jangan mengikuti nafsu, tapi ibadah dengan ilmu. Kalau dengan nafsu ya begini jadinya. Ibadah aja terus, tapi membuat dia meninggalkan daripada hak-hak yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Ingat, anggota tubuh ini memiliki hak atas diri kita. Apa hak anggota tubuh ini? Untuk diistirahatkan. Istri memiliki hak atas kita, bukan hak nafkah secara zahir, secara batin. Kan banyak ada orang naudzubillah min dzalik, untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai 3-4 bulan dia tidak menyentuh daripada istri. Oh, dipikir hebat dah tu, tak lama lagi bakal jadi wali. Bukan wali kau. Wali tak ada macam gitu. Benar Pak? Wali tak ada seperti itu. Wali tak mungkin melakukan daripada suatu ibadah membuat dirinya meninggalkan hak-hak yang lain. Kalau kita mau begitu, apa beda kita dengan iblis? Iblis luar biasa ibadahnya dari kita. Makanya sampai apa ni? Bersisa kalau tidak salah. Bersisa itu sampai Isra terperdaya oleh iblis. Kenapa? Ibadah 3 hari 3 malam. Tak ada tidur, tak ada makan, tak ada minum, tak ada buang air. Ibadah aja. Sampai bersisa ni bingung. Kok bisa dia macam gini? Bersisa akhirat itu ingin apa? Ingin melakukan seperti yang dilakukan daripada iblis tersebut. Iblis ini bukan menyerupai daripada aslinya. Dia menyerupai manusia menjadi tamu daripada bersisa. Bersisa melihat dia 3 hari 3 malam tak ada tidur, tak ada makan, tak ada minum, hanya ibadah. Bersisa pun kepingin bisa seperti itu. Ditanya, bagaimana engkau bisa melakukan hal ini? Kepingin aku seperti itu. Oh gampang, kata iblis. Kalau mau kau seperti ini, caranya kau buat dosa. Habis itu baru kau bertobat kepada Allah, baru kau bisa melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Oh gitu ya. Masuk perangkat iblis dan bersisa. Bersisa nih, bapak-bapak asal tahu. Ini ulama besar, abid ahli ibadah. Tidaklah seorang murid belajar sama beliau kecuali menjadi ulama dan para wali. Bukan orang sembarangan. Tapi terperdaya akan iblis. Lalu kita lanjutkan ceritanya. Iblis ini berkata, aku lakukan dosa. Dosa apa ya? Iblis menyarankan, udah kau bunuh orang. Hilangkan nyawa, tidak laku. Ini dosa besar. Udah zina ya. Tidaklah, tak berani ya. Ya udah, kalau kau tak mau zina, minum khamar ya. Bersisa berpikir khamarnya agak ringan. Dia lupa bahwa khamar itu ummul khaba'is, pangkal daripada kejahatan kata Nabi. Akhirat itu orang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bingung kan, mau beli khamar di mana? Nanya sama iblis. Di mana aku mau dapatkan khamar? Maka iblis bilang, kau pergi ke kampung ini, tapi kau beli, ada satu warung, wanita yang menjual. Aku beli sama dia. Kau pergi bersisa. Pergi ke satu kampung ini, dia ngelihat ada warung yang jual khamar, wanita menjualnya. Dia duduk, dia beli, dia minum khamar. Ketika dia minum khamar, selesai, mabuk dia. Setelah mabuk, apa yang dilakukan oleh bersisa? Dia gauli daripada penjual daripada khamar tersebut. Ketika dia menggauli, menzinai daripada wanita tersebut, datang mati. Karena ketakutan bersisa nih, akhirat itu membunuh daripada suami daripada penjual khamar tersebut. Jadi minum khamar, berzina jadinya, bunuh enggak.
3 dosa langsung dilakukan oleh Barsisa. Akhirnya tu Barsisa ini ditangkap, dibawa ke kerajaan. Sampai Sultan ketika mengetahui Barsisa melakukan itu macam tak percaya. Karena Sultan ini, raja ini, mengetahui bagaimana model Barsisa. Ini orang alim, orang abid, ahli ibadah, kok bisa melakukan ini? Akhirnya itu dihukum. Dengan cara apa? Yang mana model disalib, diikat dulu. Ketika diikat seperti itu Barsisa, iblis yang menyerupai manusia ini datang. Gara-gara kau nih, aku sampai bisa seperti ini, sampai posisi aku begini, keadaan aku begini. Coba kau tolong aku. Ini gara-gara kau gak nih? Maka kata iblis yang menyerupai manusia, tenang, aku tolong kau, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Akan aku lakukan. Sebutkan. Kau harus sujud sama aku. Kata Barsisa, tidak bisa berpikir jernih ini Barsisa. Kata Barsisa, bagaimana mungkin aku akan sujud kepada engkau sedangkan aku dalam keadaan terikat? Kata iblis yang menyerupai manusia, oh tenang, cukup kau berikan isyarat melalui kepalamu sebagai tanda sujudmu kepadaku, maka aku akan lepaskan kau. Oke, deal. Maka ketika Barsisa yang mana memberikan isyarat dengan kepalanya sebagai tanda sujud kepada iblis, seketika itu Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bayangkan, awalnya starnya luar biasa, ibadahnya top, tapi gara-gara nak ibadah banyak, pengen mencontoh daripada orang yang ibadah 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak buang air, akhirnya itu malah menjurumuskan diri. Nah di sini i'tibar, di antara i'tibar pembelajaran bisa kita ambil daripada kisah Barsisa ini apa? Ibadah jangan mengikuti nafsu, tetapi ibadah dengan ilmu. Karena kalau ibadah mengikuti nafsu, mau zikir 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali berzikir, lalu mau berzikir sampai 10.000 kali, kerja tidak tahu. Bini lah diberi nafkah. Sebaik-baik tawakal itu dengan ikhtiar. Dikatakan oleh para ulama, sebaik-baik tawakal itu dengan ikhtiar. Jadi orang yang berikhtiar itu orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi lalu kau tinggalkan hak-hak yang lain, kau tidak tunaikan hak-hak yang lain. Bagaimana bisa? Kan banyak yang model begini ini. Ini orang yang ibadah mengikuti daripada nafsu. Ikuti Nabi dalam ibadah. Malam tidur Nabi, nanti bangun. Nanti bangun. Tahajud Nabi apa? Tahajud bagi Nabi, duha, witir, untuk Rasulullah wajib, tapi untuk kita sebagai umatnya adalah sunnah. Maka kadang Rasulullah itu tidak mau menampakkan sering melakukan daripada ibadah tersebut, karena takut dianggap wajib bagi para umatnya. Di zaman itu, tak boleh Nabi ngelihat, tak pernah tinggal Nabi itu. Para sahabat pun, para kaum muslimin menganggap itu wajib dan mereka tidak mau meninggalkan. Akhirnya itu memberatkan daripada sahabat-sahabatnya, memberatkan daripada umat-umatnya. Nabi tidak mau. Jadi yang terakhir sifat jais bagi para rasul, yaitu seperti sifat-sifat yang kita miliki juga. Itu juga dimiliki oleh para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan bahwa jumlah Nabi ada 124.000, jumlah Rasul ada 313. Yang saya tanyakan, bahwasanya setiap kaum atau setiap bangsa pasti Allah mengutus Nabi dan Rasul. Kemudian mengapa di berbagai bangsa tersebut sepertinya tidak mengenal Allah? Seperti apa saja kita nggak tahu Nabi dan Rasul di Indonesia.
Dan di Indonesia kebanyakan dulu menyembah patung, pohon, arwah, ras, gitu. Dan menurut riwayat ada yang menduga bahwa seperti Krishna atau Gautama dulunya seorang nabi atau rasul, kemudian oleh pengikutnya diputuskan disembah, dibikin patung, kemudian akhirnya terjadi penyimpangan. Orang menjelaskan terkait dengan rasul-rasul yang diutus di semua bangsa, atau karena Allah tidak mungkin mengutus hanya suatu kaum tertentu saja, dari Israel saja atau bangsa Arab saja. Kemudian yang kedua terkait dengan bangsa jin. Bangsa jin ini kan juga mereka ada yang beriman dan ada yang kafir, seperti halnya manusia. Untuk rasul dan nabi sebagai acuan dari bangsa jin itu apakah nabi rasul dari bangsa manusia itu seperti misalkan dari Muhammad nabi bangsa jin yang muslim, seperti saya Islam itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah sudah mengutus para nabi dan rasul? Kalau para nabi seperti yang Anda sampaikan tadi, hanya menyampaikan bagi dirinya itu dan keluarganya saja, tidak lepas daripada itu. Nah, cuman para nabi dan rasul ini banyak yang kok kita tahu nih, kisah-kisahnya itu banyak, istilahnya namanya itu diganti-ganti. Kalau zaman sekarang nih, istilahnya macam Samson itu sebenarnya adalah seorang nabi, seorang nabi ahli ibadah luar biasa, tapi bukan para rasul, bukan termasuk golongan daripada rasul, bukan termasuk golongan para rasul yang dia memiliki kekuatan luar biasa. Memang betul. Dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan bulu ketiaknya adalah kelemahannya. Memang betul. Yang hanya mengetahui adalah istrinya. Tugas dia berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, nabi tidak menyampaikan, tidak memiliki sifat tabligh. Lalu kenapa Rasul Allah sudah mengutus setiap para rasul, tapi kok masih banyak orang yang tidak menyembah kepada Allah? Kenapa? Sekarang yang udah diutus nih depan mata tidak mengimani. Dan ingat, Allah menugaskan para rasul hanya untuk menyampaikan. Yang menentukan orang itu yang mana menyembah kepada Allah, percaya kepada Allah untuk diberikan hidayah itu Allah. Tidak bisa. Nak maksud kau harus ikut, nak. Tugas kau nyampaikan. Masalah dia nerima apa enggak bukan urusan kau. Bukan urusan kau. Itu urusan Allah. Jadi kalau kita mengatakan kok udah diutus Rasul masih tidak keimanan, bukan urusan kita. Itu sudah urusan macam kita ketika melihat daripada sesuatu yang tidak baik, kita nasihati. Jangan kita maksa orang harus kau begini, itu salah. Itu dilarang di dalam agama kita. Tugas kita nyampaikan. Yang penting udah tersampai. Masalah dia mau bagaimana itu terserah dia. Itu udah urusan Allah. Mau memberikan dia hidayah apa enggak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas para rasul hanya menyampaikan. Masalah orang itu menyembah kepada Allah apa enggak, itu hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan daripada Firaun. Kita tahu sendiri Firaun macam mana. Tapi disuruh sama Allah Subhanahu wa taala nasihatkan, dakwakan dengan apa? Qaulan layyinan, dengan lemah lembut. Bapak tahu kan Firaun kan? Diktator, Pak. Kejam. Tapi tetap Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwakannya, menasihati dengan lemah
Oh, tugas kau nasihati. Masalah dia percaya apa enggak, bukan urusan kau. Padahal kalimullah yang langsung mendakwakannya. Apakah beriman daripada Fir'aun? Lalu kita menjawab, kenapa dia tidak beriman? Itu sama saja kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas para rasul bukan menyuruh orang wajib beriman, dipaksa orang. Bukan, salah kita dalam memahami itu. Salah kita dalam memahami itu. Tugas para rasul apa? Tabligh, menyampaikan. Masalah orang itu beriman apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Dan Allah yang menentukan siapa yang diberikan hidayah sama Allah. Bukan makhluk, bukan kita. Sedang masalah istilah India itu apa tadi itu? Krishna. Anak tak tahu sejarah dia tu. Anak tak bisa komentari karena nak tahu. Sejarah dia dulu seorang nabi cuma dikultuskan. Allahu a'lam. Anak tak bisa. Walaupun anak ada mendengar video-video yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya yang mana Krishna itu adalah seorang nabi Brahma, begitu juga, tapi dikultuskan oleh orang-orang Hindu, sehingga menjadi sesembahan mereka. Allahu a'lam. Anak tidak mau komentar sesuatu yang anak emang tidak kuasai, tidak anak ketahui, anak tidak bisa komentar itu. Cuman dari pertanyaan itu sudah ada jawab tadi. Jadi kalau kita mempermasalahkan kenapa masih orang banyak yang tidak menyembah kepada Allah, tugas para rasul hanya menyampaikan. Masalah orang itu mendapatkan hidayah dengan menyembah kepada Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia diberikan pilihan sama Allah. Kau mau beriman, mau tidak, itu hak kau, diberikan kebebasan. Tidak ada yang melarang, serah kau. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Macam kita memberikan pilihan kepada anak kita. Pilihan ini begini dan pilihan ini begini. Kita tidak memaksakan kan kepada anak kita. Kita biarkan dia mau memilih yang mana, asalkan yang baik, kita silakan dia pilih yang mana. Jadi tugas para rasul hanya daripada menyampaikan. Lalu jin, apakah jin itu juga beribadah sebagaimana manusia? Melakukan ibadah. Iya, mereka sholat. Kalau jin daripada muslim, sebagaimana jin di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman itu, para jin itu tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Bahkan jin yang paling kuat sekalipun. Kalau udah dengar Nabi Sulaiman alaihissalam, takut mereka semua. Karena emang diberikan kuasa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman menyuruh begini, dikerjakan itu. Nabi Sulaiman menyuruh ini, dikerjakan daripada hal tersebut. Di zaman sekarang, di zaman kita, umatnya Rasulullah SAW, para jinnya apakah melakukan ibadah seperti kita? Iya. Mereka sholat, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka membaca daripada Al-Quran. Maka jangan heran kalau kita kadang sering terlintas mendengar bacaan Al-Quran. Bisa jadi jin, bisa jadi malaikat. Tapi ingat, sekalipun jin muslim, jangan dijadikan teman, jangan nak dipelihara. Iya Pak, benar Pak. Jangan nak dipelihara. Jangan nak contoh Nabi Sulaiman. Kau bukan Nabi. Ini macam-macam kau bukan Nabi. Jangan nak kau contoh daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan namanya nak melihara jin, sekalipun jin muslim. Sekalipun jin muslim. Walaupun banyak daripada jin-jin itu belajar sama manusia. Seperti Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki yang terkenal dengan tarekat Dasukiyah. Itu murid-muridnya banyak daripada golongan jin. Jadi kalau beliau berzikir, jin ikut berzikir. Kalau beliau solat, jin ikut solat, bermakmum kepada beliau. Jadi kalau ditanya apakah jin juga melakukan ibadah sebagaimana umat manusia melakukan ibadah, misalnya di zaman kita, di zaman
umatnya Rasulullah, syariat daripada Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, iya, mereka juga melakukan daripada hal tersebut. Kenapa? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin illa untuk menyembah kepada Allah. Cara kita menyembah kepada Allah dengan cara apa? Kita umatnya Rasulullah, yaitu dengan solat, dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah kalau jin itu dia menikah dan punya anak. Jin itu dia menikah dan punya anak. Kalau jin itu, maka ada anak jin apa itu? Itu betul, betul Pak. Antu tak ada Pak. Mengampun tuan tu sendal bolong, kuntilanak dikatakan tu, yang apa ni? Oh itu apa ni? Kuntilanak tu kisahnya apa? Mati kena hamil kan? Kan begitu kan kuntilanak tu? Itu daripada golongan jin. Kita ya banyak terpengaruh akan film. Ada sendal bolong, ada pocong, suster ngesot apa zaman sekarang ni ada. Lalu ada gundurwo. Itu tidak ada orang bangkit dari kubur tu, tidak ada meramput. Orang udah mati tidak bisa bangkit lagi Pak. Itu daripada jin yang menyerupai daripada manusia. Jin itu Pak sebenarnya paling takut dengan kita. Jin itu sebenarnya takut sama kita. Kenapa? Kalau manusia udah memegang daripada jin, susah dia untuk melepaskannya. Maka para saleh, orang-orang saleh itu, mereka dapat melihat jin. Maka orang saleh itu tidak mau didekati oleh jin. Karena kalau sampai kepegang, bertarik begini tak bisa Pak. Bertarik, cuma kan kita tak ngelihat jin. Jin nyaman mainkan kita. Nak megang dia, kau tak tahu posisi dia di mana. Dia nukkan jin pintu ya, melabur langsung, lari langsung angkat kain. Langsung ketakutan tak karuan gitu. Ada yang ngetuk ya, udah pambang langsung. Maka sebenarnya jin itu lebih takut kepada kita. Maka orang yang dapat melihat jin, jin paling takut dengan dia. Jin takut, cuman jangan nak dijadikan teman sekalipun jin muslim. Kalau iblis tidak ada yang muslim. Syaitan itu golongannya itu tidak ada yang muslim. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan ini. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Pak.